Kan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Mau berbicara Aramaik. Kamu ngerti nggak tadi? Kamu ngerti nggak? Kamu ngerti nggak tadi? Mereka Permasalahan ngerti kita nggak ini di mereka teks semi-itu? asli, tahu nggak? Coba. Kamu di sini kan mencoba untuk membawa masalahnya di teks asli. Kamu bilang bahasa Yunaninya nggak ada tanda koma. Iya betul. Kamu tadi Udah, itu. saya jelasin Nah, belum? masalahnya mau ada tanda koma dan nggak ada tanda koma. Kata hari ini itu ada nggak di situ? Kan itu pertanyaan Iya, saya. makanya saya jelasin apa maksudnya kata hari ini itu. Tadi saya sudah saya Apa ada jelasin kata belum? hari? Ya udah, silakan kamu jelasin. Oke, tunggu. Jangan langsung dipotong. Kalau pakai Saya ChatGPT saya juga bisa. Ngapain? Oh, Ini loh bro, tidak. kalau Saya seandainya pakai- kamu saya menjelaskan pakai- menggunakan ChatGPT, Saya bentar ada- bro, ada bentar. referensi saya Saya sendiri. juga punya ChatGPT berbayar, bisa tanya. Ngapain saya harus tanya kamu? Kalau kamu punya tidak tahu, referensi nggak usah sendiri. paksakan diri. Saya ada Astagfirullahaladzim. Coba referensi saya tanya. sendiri. Ya udah, kamu baca apa? Jurnal? Buku, saya baca buku. Buku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Maka sesungguhnya Nih. kalau memang betul-betul, ya silakan ambil alih Mika. Disesatkan sama Ya, Allah kau itu. bentar. Allah Oke, itu penyesat itu. Iya, oke, bentar. Ya. Ya, kita pakai data aja. Siapa yang menyesatkan iblis atau Tuhan? Menurutmu? Begini. Iblis Bilang selalu aja yang, memanggil dirinya menyesatkan. kami. Iblis minta Ya, disembah. oke. Yang enggak, Ciri-ciri gini, itu ada gini, pada dekat yang Allah nyata. SWT, Tuhan kalian, Tuhan Islam itu. Oke, sabar. Jadi Aku pertama, bertanya amamu. panggil dirinya kan. Sabar, ya. Iblis minta Sabar. Nekat yang dengan nyata. Allah. Nekat yang nyata. Aku bertanya. Dengan Allah Aku bertanya, ya. itu. Ciri-ciri menyesatkan itu apa? Nggak bisa, kalian Nggak bisa. penakut kalian, ya. Nggak bisa, Penakut dia kalian, nggak bisa itu. ya. Kalian itu Takut penakut. dia sama pertanyaan. Ganti besok pakai rok kalian, Kristen yang di bawah, ya. Yang diajak diskusi itu yang berani, ya. Ya, naik, jangan nyerocos, kita tanya balik, ya. Makanya kau nekat yang nyata sering ke gereja kau, biar nggak botol kali kau, biar toko isi bibel, ya. Nih, aku tunjukkan Dia nekat gedein yang aku. nyata dia. Dan iya nekat ini aku Ya, tunjukkan, ini nekat aku kali tunjukkan dia. data ya. Nih kita pakai data aja, ya. Ini ciri-ciri iblis, ya. Aku bilang sama kalian. Ini di dalam bibel kalian. Nih ya, ini ciri-ciri iblis. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan sebab itulah Theos mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ini yang menyesatkan, ya. Tuhan kalian tuh sibilisis, jadi nggak usah kejang, ya. Yang menyesatkan itu adalah sibilisis, ya. Nah jelas Tuhan kalian mendatangkan kesesatan. Apa bedanya Tuhan sama iblis? Gitu, naik aja. Ada orang Kristen satu orang mau berapa orang yang bisa jawab pertanyaanku, kasih duit 200.000. Naik kalian, ketik 1 200.000. Ketik 1 Kristen.
Buat Kristen yang bisa menjawab pertanyaanku, ku transfer 200.000 naik ke atas. Apa pertanyaan nanti kalian cek pula Google. Naik ke atas, langsung jawab. Waalaikumsalam. Opa, Islam Kristen. Islam di bawah aja. Oke, Makasih. izin ku turun terbang ya. Assalamualaikum. Terus kok Kena peringatan. Tante Mika, diksinya dijaga. Akunnya udah mulai FVP. Akun sudah mulai FVP ini, ya kalau akun sudah mulai FVP, artinya kita jaga-jaga diksi. Artinya sudah diperhatikan oleh TikTok ya. Nah jadi kalau TikTok sudah memperhatikan, berarti dia sudah mulai melihat diksi-diksi kita. Tante Mika, pakai akun baru. Jadi akun kita sudah di FVP kan TikTok. Kemarin-kemarin aman karena belum FVP. Mulut cabe, selamat malam. Ya, Muslim Kristen Bang Mulut. Wah, Kristen is- Wah, I'm is Bang Kapur ini Christian. belum selesai baru dia lari Apa? lagi. Ya nggak apa, lari nggak apa-apa. Udah daripada diam Bang Kapur tadi malah. lanjutkan dulu yang tadi disuruh baca Oh, tuh. iya udah diam dulu aja. Bang Cabe, ada yang mau ditanggapi Yesus berdusta? Tanda tanya tuh. Silahkan. Kita ke konteks yang tadi Uni bilang di di Lukas 23 ayat 43 ya. Boleh, silahkan. Oke. Kalau kita lihat ya, ini kan dikatakan kita baca dulu. Saya bacain dulu ya ayatnya ya. Lukas 23 ayat 43. Dikatakan seperti ini, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kalau kita lihat di sini, ini yang saya percayai adalah sebuah kesalahan terjemahan. Oke, jadi kalau di dalam bahasa Yunani aslinya, kan tidak ada yang namanya tanda baca ya di dalam bahasa Yunani asli. Itu Coba tunjukin ke saya menggunakan kaidah bahasa Ibrani aslinya. Oke, baik. Bahasa Yunaninya. Ya. Tunggu saya buka. Haleluya. Oke, kita menggunakan bahasa aslinya, teman-teman ya. Walaupun tidak ada koma di situ, tetap kan bacaannya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, nggak ada koma misalnya. Hari ini engkau akan bersamaku di Firdaus. Nggak ada koma. Coba berarti, saya tanya, kata hari ininya ada nggak? kata hari ininya dalam teks asli. Saya tanya, di teks aslinya ada kata hari ini? Ada? Hari ininya itu kata yang ada nggak di teks asli? Ada? Tunggu. Saya buka catatan saya dulu. Kalau teks aslinya masih ada, maka sama saja. Mau ada koma atau tidak ada koma, Begini. tidak merubah diksi hari ini. Karena yang menjadi permasalahan adalah di diksi hari ini itu. Oke, saya jawab ya. Kita lihat ini ada paralel ayatnya. Maksudnya yang bisa menjelaskan ayat ini itu di dalam Perjanjian Lama. Jadi ini kan ketika Yesus berbicara itu dia tidak pakai bahasa Yunani ya, dia pakai bahasa Aramaik. Kita setuju ya itu ya? Enggak, saya nggak setuju. Kenapa nggak setuju bahwa Nggak. Yesus berkata? Ya harus ada bukti, karena ada dua bahasa. Pertama bahasa Ibrani, yang kedua bahasa Aramaik. Banyak scholar mengatakan ibunya bahasa Aramaik, tapi orang Yahudi berbahasa Ibrani. Masa dia berbahasa Aramaik kepada orang yang berbahasa Ibrani? Apakah Anda bisa Enggak, itu kan bisa bahasa. membuktikan kepada... Sebentar bro, Aramaik dan Ibrani itu satu rumpun tapi beda loh. Iya, satu rumpun Jadi Semit mereka. makanya saya tidak mau sepakat
dengan orang yang apabila bicara itu tidak bisa menunjukkan indikator yang kuat. Makanya itu kan sampai detik ini kan sebenarnya masih ada perdebatan apakah dia pakai bahasa Aramaik atau Ibrani. Beberapa Kristen mengatakan bahasa Aramaik. Kenapa? Diyakini ibunya berbahasa Aramaik. Permasalahannya, yakin kalian dia tidak menggunakan bahasa Ibrani? Dia pakai atau tidak? Nah ya sudah, jangan ajak saya sepakat dengan kepada. Lebih banyak sekolah mengatakan dan setuju dia dan murid-muridnya setidaknya entah Saya juga scholar bro, saya juga seorang akademisi. Iya. Setiap akademisi itu boleh membuat hipotesa. Kalau saya berarti justru wajar-wajar aneh aja kalau dia berbahasa Aramaik. Aduh, gini kalau diskusi itu dengarkan dulu. Kecuali Anda sudah, kita kan di sini TikTok. Iya, silakan. Kalau Anda bicara saya potong, baru saya yang tidak ada adab. Silakan, Tapi kan Anda sudah melemparkan pembicaraan itu ke saya. Jelasin. Makanya saya tanya kepada Anda nih. Setiap scholar itu punya hipotesa. Saya tidak sepakat bahwa Yesus berbicara Aramaik. Kenapa? Karena bisa jadi dia berbahasa Ibrani. Kenapa begitu? Karena orang Yahudi kan berbahasa Ibrani. Yesus ini bicara kepada orang Yahudi yang berada di daerah Yunani. Di situ sudah ada diaspora. Dari mana kalian tahu kalau bahkan menurut scholar kebanyakan bahkan balik ke topik aja ini, balik ke topik. Makanya jangan ajak saya untuk mengikuti apa yang kalian percayai. Saya belum bicara, poin saya apa mengatakan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Mau berbicara Aramaik. Kamu ngerti nggak tadi? Kamu ngerti nggak tadi? Permasalahan kita ini di teks asli, tahu nggak? Coba, kamu di sini kan mencoba untuk membawa masalahnya di teks asli. Kamu bilang bahasa Yunaninya nggak ada tanda koma. Iya betul. Kamu tadi itu. Nah, masalahnya mau ada tanda koma dan nggak ada tanda koma. Kata hari ini itu ada nggak di situ? Kan itu pertanyaan saya. Makanya saya jelasin apa maksudnya kata hari ini itu. Tadi saya sudah apa ada kata hari ini? Ya udah, silakan kamu jelasin. Oke, tunggu. Jangan langsung dipotong. Kalau pakai ChatGPT saya juga bisa. Ngapain? Ini loh bro, kalau seandainya kamu menjelaskan menggunakan ChatGPT, bentar bro, bentar. Saya juga punya ChatGPT berbayar, bisa tanya. Ngapain saya harus tanya kamu? Kalau kamu tidak tahu, nggak usah paksakan diri. Astagfirullahaladzim. Coba saya tanya. Ya udah, kamu baca apa? Jurnal? Buku, saya baca buku. Buku apa yang kamu baca, Dek? Ya buku apa itu? Nama ada beberapa. Waduh. Ada beberapa buku ya. Satu aja yang kamu baca sekarang, nama bukunya apa? Biar saya cari. Ya makanya saya mau jelasin, Anda tidak terima dari tadi. Astagfirullahaladzim. Saya tanya baca buku apa. Saya nggak minta penjelasan buku itu ditulis siapa. Saya tanya buku apa yang kamu baca, judulnya apa. Aduh. Ya, itu bukti kalau kamu nggak bohong barusan. Kan saya nggak. Kamu cacet-cacet. Kalau kamu menjelaskan dengan ChatGPT, saya kan juga bisa tanya di sini pakai ChatGPT. Yang kamu jelaskan itu kan ChatGPT itu. Makanya saya nih, bagaimana nih saya. Astagfirullah, ini orang Kristen ini memang kadang-kadang nggak paham bahasa kita. Dek, kalau penjelasanmu itu sumbernya dari ChatGPT, kenapa kamu capek-capek naik ke sini menjelaskan? Saya kan juga bisa ketik. Saya kan juga punya ChatGPT berbayar. Yang saya tanya itu adalah kamu ini bicara dari pengetahuanmu yang benar-benar dari pemahaman secara teologi dan juga linguistik. Artinya gini, Uni secara bahasa itu salah. Nah kamu jelaskan ke saya bahwa dalam bahasa Yunani kaidahnya ada ini ada itu. Lah kamu bilang secara bahasa Yunani itu tanda bacanya nggak ada. Lu so what? Kalau tanda bacanya tidak ada, di situ ada nggak kata hari ini? Kalau di teksnya ada hari ini, itu masalahnya. Di kata hari ini itulah masalahnya timbul. Yesus berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Pertanyaannya, hari itu dia ke Firdaus nggak? Kalau hari itu dia tidak ke Firdaus, maka dia berbohong. Ya makanya saya jelasin, lihat ya. Kita ambil contoh Yaudah, di dalam Ulangan 30 ayat 18 Sebentar. ya. Ini orang nih memang nggak ngerti bahasa Indonesia nih. Bahas buku apa? Karena aku mau nunjukin kau berdusta atau enggak. Tadi kau bilang kau baca buku. Kalau kau berdusta, bagaimana kami mau mendengarkan penjelasan dari orang yang gampang berdusta? Dek, menjadi seorang akademisi itu yang paling nggak boleh itu berdusta loh. Berbohong. Saya baca buku ini, ditanya bukunya apa, nggak bisa tunjukin. Berarti ini kan berbohong. Bagaimana saya mengizinkan kamu lanjut menjelaskan? Sementara kamu aja berbohong untuk memuliakan nama Tuhanmu loh. Buat apa kamu berbohong?
Buat apa berbohong di sini? Kalau nggak ngerti itu nggak usah paksakan diri nggak ngerti. Mending kamu cari tahu dulu sama pendeta, belajar dulu sana lagi. Tanya sama pendeta, pendeta ini bahasa Yunaninya gimana? Benar nggak teks aslinya bunyinya begini? Kalau terjemahannya salah, kamu berani-beraninya mengatakan LAI itu salah terjemahan, kamu harus ada ilmunya loh. Kalau Pak Yonatan Purnomo dia ngerti bahasa Yunani, jadi dia bisa menjelaskan ini artinya gini, karena secara kaidah bahasa salah. Lah kamu ngerti bahasa Yunani nggak? Berani-beraninya kamu mengatakan bahwa saya belajar. yaudah, oke. Coba jelaskan secara kaidah bahasa Yunani di situ. Nah, Walaupun kaidah tanda bacanya tidak ada, tapi di ya. mana kesalahannya coba? Ketika Yesus Silakan. bilang hari ini tersebut, itu ada seperti Apa bahasa Yunaninya hari ini? Bahasa Yunaninya apa hari ini? oke, tunggu ya. Saya baca, saya belajar. bukan Kalau berarti cari saya- ChatGPT saya juga bisa cross check. Saya juga bisa tanya, ini gen apa sih? Sepertinya anti sekali dengan teknologi. Enggak, bukan anti. Saya itu enggak anti dengan ChatGPT. Saya juga bisa cari informasi di ChatGPT. Berarti Masalahnya salah ngapain kalau kau Enggak, ini Bukan. pertama. Kalau kamu Anda di belum tahu sini saya pakai menjelaskan ChatGPT dengan atau belum ya? ChatGPT, Anda saya belum juga tahu. pakai ChatGPT, Dek. Dek, Ya, saya juga pertama, pakai ChatGPT berbayar, Anda Dek. belum tahu Nih, saya pakai nih, ChatGPT saya atau tahu nih. bukan. Satu. Yaudah, Satu. makanya saya tanya tadi, kamu pakai apa, Dek? Kamu Saya bilang baca baca buku, buku. kan saya udah Makanya bilang. ya udah buku apa yang kamu baca? Ini ada salah satu buku, judulnya itu penulisnya Angel. Angel siapa? Tunggu ya. Judulnya apa? Judulnya apa? Tunggu. Oh, baca buku tapi enggak, cuman lihat sampulnya doang loh, Dek. Dek, buka sampulnya terus baca gitu. Dek. Astagfirullahaladzim. Inilah kenapa kalian Kristen, karena kalian itu sok tahu. Kalian memaksakan diri tanpa ilmu naik ke komal untuk menjelaskan keyakinan kalian menggunakan sesuatu yang kalian belum belajar. Kalau saya udah belajar dulu baru saya berani menjelaskan. Saya kuliah dulu. Kalau saya bilang baca buku ya saya baca buku. Saya baca tafsir Al-Qurtubi misalnya. Kalian kan berani-beraninya berbohong depan kami. Saya baca buku apa? 2 jam nyari buku apa yang mau dibaca. 2 jam loh nyari bukunya yang dibaca apa. Bu, Ini ciri-ciri orang nggak jujur. Sulit, Dek. Benar, Dek. Benar. Mulut cabai gini ya. Yang membuat kita itu tersesat ada 2 hal yang nampak di komal-komal. Pertama berbohong. Kedua itu berbohong atau tidak jujur. Yang kedua itu tidak menggunakan kaidah ilmiah dalam menjelaskan. Ini kenapa kita selalu sesat. Orang-orang yang ke doktrin itu pertama tidak bisa secara ilmiah membuktikan omongannya. Dan dia tidak berani jujur kepada dirinya sendiri. Jangankan kami, dirimu sendiri kamu bohongi. Kamu bilang tadi kamu pakai buku. Masa cuman buka buku, sampul bukunya aja kamu nggak bisa jelasin, butuh 2 jam. Jadi orang seperti kamu ini sulit untuk diterima omongannya, karena menjelaskan agamanya sendiri berbohong loh. Kenapa saya di mute? Buka mic aja gampang kok, tinggal buka mic. Coba dibuka aja mic-nya. Jangan ngaku-ngaku di mute. Mentang-mentang 2 jam cari sampul buku apa. Saya mau ngecek tuh di buku itu dijelasin nggak ya apa yang kamu jelasin. Bukti kalau kamu tuh baca buku beneran. Udah dibuka aja mic-nya. Ribet banget sih. Aduh, itu cara satu-satunya mengikuti Edis adalah dengan pura-pura di mute lalu kemudian kabur. Itu cara terbaik menurut Edis tuh. Edis yang ngajarin kan biar nggak babak belur depan kami. Tapi Nah, ini saya loh, punya saudaraku. saya punya cara satu lagi nih, matikan data. Udah. Matikan data ya, matikan data. Astagfirullahaladzim. Betapa angkuhnya dan sombongnya kalian menerima kebenaran ya. Inilah bukti Allah maha benar dengan segala firman-Nya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya mengatakan bahwa kalian suka sekali mendengarkan kabar dusta dari orang-orang yang kalian tidak tahu. Kalian nggak tahu tapi sok tahu, ya. Inilah kenapa kalian sesat, karena kalian tidak jujur, nggak ilmiah, makanya kalian sesat. Seandainya kalian membuka diri untuk jujur dengan diri sendiri, setidaknya jangan bohongi diri sendiri. Benar katakan benar, tidak katakan tidak. Saya tidak anti ChatGPT, saya suka loh mencari tahu dari ChatGPT. Tapi maksudnya kalau kamu menjelaskannya dengan ChatGPT, ngapain saya tanya kamu? Mending saya tanya sendiri ChatGPT.
Kalau kamu Kami berani-beraninya boleh lanjut dengan Gofu dulu Kak, karena Oh, boleh yang lanjut abang. Kamu jelaskan Gofur karena lagi. Gofu bilang itu Apa yang ini, mau dilanjutkan, Bang? Maria, Maria dia pencuri, perampok itu yang sama Lanjut. supaya tidak ini toh. Ya, Supaya yang jelas, yang bilang orang sebelum aku pencuri dan perampok itu siapa yang bilang gitu, Bang? Oke, itu Yesus yang bilang Pak Marcos. Yesus. Oke, Ya baik. udah. Menurut Oke, saya menurut jelaskan Yesus ya. siapa Dia bisa pencuri jelaskan dan dulu perampok itu? supaya apa jelas ya. Oke, jadi konteks ayat ini Yohanes 10 ada 10 ada bagian dari ajaran Yesus tentang gembala yang baik seperti itu ya. Ya, jadi Yesus sedang berbicara kepada orang Farisi. Bukan Maria bukan Maria yang bos bilang itu pencuri perampok, bukan ya. Saya jelaskan dulu. Jadi pemimpin agama yang harus, jadi tidak semua pemimpin itu dibilang perampok ya, maksudnya tidak apa ini. Jadi pemimpin agama yang harusnya menuntut umat tetapi justru membebani dan menyesatkan, itu namanya perampok, bos. Iya, nah terus Jadi ayat nah 8 terus tidak orang begitu sebelum sembunyi, Yesus itu melainkan orang yang menjelaskan sebelum konteks tentang Yesus Iya. sebagai gembala sejati dan gini. pemimpin palsu. Oke, gini. Bos. Saya paham konteksnya di situ. Kamu mau menjelaskan bahwa orang-orang itu bukan mengikuti Yesus, maka di situ orang-orang itulah yang dikatakan pencuri dan perampok Ya, kan gitu. betul. Nah, kalau orang-orang yang dikatakan pencuri dan perampok itu adalah orang-orang yang tidak mengikuti Yesus, itu kan. Nah, pertanyaannya, Maria mengikuti Yesus atau enggak? Mengikuti Yesus. Kapan Maria menyembah Yesus? Kapan Maria menyembah Yesus? Ya, waktu dia tahu bahwa dia Tuhan. Mana? Kapan coba? Datanya di mana? Nah, Datanya di mana Maria pernah menyembah Yesus? ya saya belum tahu juga. Enggak itu, saya ada. belum lihat juga itu. Enggak ada. Baik. Jadi tadi itu yang dibilang perampok itu kayak Iya, enggak. macam dia mengakui bahwa dia menyembah Tuhan, dia mengumpulkan umat-umat, tetapi dia iya, enggak membohongi apa-apa, enggak umat apa-apa. dan Saya dia ikuti. merampok semua. Itu pun saya uang ikuti. seperti itu. Itu pun saya ikuti ketika kamu mengatakan bahwa orang-orang yang dikatakan Yesus itu adalah orang-orang perampok dan pencuri itu yang disebutkan Yesus itu adalah orang yang tidak mengikuti ajaran Yesus. Saya ikutin. Nah, ketika itu berarti pertanyaan saya maju nih. Maria apakah mengikuti ajaran Yesus? Tidak, kalau Loh, kita tadi bilang membahas iya. satu topik itu kamu tidak bisa tetap biasa kamu putar-putar itu yang biasa kita tidak Loh, bisa kok menjawab. muter sih? Itu. Jadi Kok kamu muter? Saya kan nggak belajar muter. kalau jadi apologet itu kita Saya harus nggak bahas muter. satu topik saja dan jelas. Oke, gini Bang, Topik gini itu aja Bang. Kita bisa tidak maksudnya Ya, supaya sebenarnya kita orang-orang juga yang di bawah menonton itu tidak bingung seperti itu, bos. Saya yakin orang-orang yang di bawah itu tidak akan bingung dengan apa yang saya tanyakan, dengan apa yang saya Tidak, sampaikan, karena Bang. kamu maksudnya kalau kita sudah ini tanya terus baru kita jawab juga putar lagi kayak begitu. Siapa yang memutar lagi? Ya, Kan saya hanya bertanya. Sekarang pertanyaan saya, kira-kira Anda menjawab nggak nih ketika saya tanyakan di mana dalilnya Maria menyembah Yesus? Anda bisa jawab ini nggak? Ya, tapi kalau kita memahami Alkitab Tuh, kan, Maria Anda mutar-mutar, kenapa Anda mengatakan saya yang mutar-mutar? Kamu yang nggak bisa jawab. Ditanya apa, jawabnya apa? Tiba-tiba bilang saya yang muter-muter. Saya bertanya, dalilnya di mana Maria menyembah Yesus? Ada atau enggak? Bang Kapul, kalau di situ saya mengalah saja di situ. Kalau tanya bilang ini itu ya. Nah, masalahnya saya itu kalah. masalahnya itu bukan kalah atau mengalah, Bang, tapi memang itu tidak ada. Karena Maria itu juga menyembah Tuhan yang mengutus Yesus. Anda itu kalau Iya, hanya kan dia berbicara masih gini loh, bisa. diam dulu, gantian Bang Roy. Gantian, ya.
Kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, Yesus itu yang Anda sembah, hanya ada dua orang yang pernah menyembah Yesus saat Yesus masih hidup. Pertama adalah orang Majusi, yang kedua adalah orang yang kerasukan legion atau orang yang kerasukan roh jahat. Inilah orang yang menyembah kepada Yesus. Selain orang-orang ini nggak pernah Yesus itu disembah. Pertanyaannya, ketika Anda menyembah Yesus, itu Anda mengikuti siapa? Orang Majusi atau orang yang kerasukan roh jahat? Coba, Anda menyembah Yesus kan? Iya, kita menyembah Yesus. Nah, saat Yesus hidup, hanya ada dua golongan orang yang menyembah kepada Yesus. Golongan pertama adalah golongan orang Majusi, yang notabene Majusi ini adalah penyembah api. Yang kedua adalah golongan orang yang kerasukan roh jahat. Nah, ketika Anda menyembah kepada Yesus, ikut siapa ini? Ikut yang mana? Ikut Majusi atau ikut roh jahat? Coba nampakkan dalilnya dulu, Bos. Di Lukas 2, ketika kelahiran Yesus, itu orang-orang Majusi itu datang kepada Yesus selalu membawakannya emas, mur, dan gaharu. Lalu di Matius dikatakan di situ bahwa Yesus ada orang yang kerasukan legion, lalu dia menyembah kepada Yesus. Yesus menyembuhkan atau mengeluarkan roh jahat itu dan memasukkan roh jahat itu ke dalam B2. Setelah Yesus memasukkan roh jahat ke dalam B2, orang itu tidak lagi menyembah Yesus. Kok orang tidak menyembah Yesus? Semuanya Ya orang karena sudah menyembah tidak Yesus, kerasukan percaya roh Yesus, jahat. toh, Bos. Karena sudah tidak kerasukan roh jahat, makanya dia nggak nyembah Yesus. Dia kan di situ dia bilang setelah roh jahat dia keluar dari tubuhnya itu dia mengikuti Yesus, Bos. Mengikuti tapi bukan menyembah. Ya, Anda dia tahu nggak arti mengikuti dan menyembah? Mengikuti sama menyembah sama nggak, Bang? Iya sama, Bos, kan dia mengikuti. Mate. Dia menganggap dia bahwa dia Tuhan. Sebentar, mengikuti dengan menyembah itu sama. Bahwa dia Yesus adalah Tuhan. Makanya Sebentar dulu. Mengikuti dan menyembah apakah sama? tidak sama tuh, Bos. Tidak sama. Kalau dikatakan mengikuti, apakah pasti menyembah? Ya sudah pasti kalau dia mengikuti karena dia percaya toh. Loh, gimana sih kalau Anda mengikuti pelajaran di dalam kelas berarti Anda menyembah guru gitu? Bukan, Bos. Loh, katanya sama. Gimana kok bolak-balik? Itu pasti dia percaya kan segala sesuatu. Saya yang juga dia buat, ketika saya mengikuti orang tua saya juga percaya bahwa yang saya ikuti adalah orang tua saya. Seperti Yang saya ikuti adalah orang tua saya, tapi bukan saya ikuti itu adalah Tuhan. Anda mengatakan orang yang mengikuti Yesus berarti orang menuhankan Yesus, ini yang salah, karena mengikuti dan menyembah itu adalah pekerjaan atau sesuatu hal yang berbeda. Mengikuti itu tidak berarti menyembah. Itu yang saya bilang itu, Bos, itu kalau membahas sesuatu itu dibalik-balikan. Aduh, dibalik katanya. Tante, monggo tante. Ya, Berarti dia percaya bahwa dia Tuhan. Kalau dia percaya bahwa dia Tuhan pasti dia menyembah. Roy, Jadi itu. Roy. Mika, saya tidak bisa jawab, Mika. Saya tidak bisa menjawab. Udah Mika. turun kau. Maaf. Ya udah, memang ya udah turun ya. Memang nggak akan ada orang Kristen yang bisa menjawab aku gitu loh. Coba ya, tunjukkan satu orang Kristen yang bisa menjawab pertanyaanku. Ya, nggak ada dari kemarin. Udah 3 minggu aku setiap bertanya kepada orang Kristen, nggak ada yang berani. Ketika aku mau mengeluarkan pertanyaan, langsung roboh gereja, kata mereka. Tante, kau jangan buka koma, roboh gereja di sini. Kenapa nggak ada yang berani jawab pertanyaanmu, katanya. Coba lah, naiklah Kristen, jawab aja pertanyaanku yang bisa jawab. Ini kita memakai akal ya. Polsen, Supriyanto. Aku naikin ya tante ya. Ya naikin aja semuanya.
Ya, memang kalau aku bertanya ya, itu langsung ginjal itu berubah jadi Mika, empedu. Mika, ganti namamu semua jadi Mika, nggak usah pakai Tante. Ya. Apa namanya, nanti jaga-jaga diksinya ya, karena kita kan udah FYP nih, jadi sudah mulai diiniin ya, narasinya diperhatikan sama TikTok. Kalau biasanya kan udah FYP, penontonnya cuma 200-300, sekarang udah FYP. Ya udah. Nanti Ya kena udah. ban. Kata si Walsen ginjalmu yang naik turun. Nah, kau aja udah di atas typing ke Walsen. Ini menunjukkan ginjal kau udah nggak ke bawah. Kau di atas tapi kau typing. Kau di atas ngapain kau typing? Walsen. Inilah ciri-ciri Oten kalau aku bertanya. Weh, kau udah di atas Walsen, ngapain kau typing? Ngomong dong. Walsen. Dekku. Bah, macam mana kalian ini? Macam mana nggak retak? Udah retak ginjal, muncung pun ketinggalan di bawah. Inilah, naiklah diskusi kita tanya. Ya, kau itu udah di atas Walsen. Kenapa setiap aku masuk ke komal-komal saudara muslim jadi narasumber, kalian itu ketakutan ketika aku bertanya? Apakah terlalu berat hatiku untuk hatimu? Ya, Bang Pato Depura. Ya udahlah, Walsen dibawa aja kalau ya. Memang semuanya akan gemetar kalau orang Kristen ya diskusi sama aku. Gagap kayak Ajis, gagap langsung. Kayak Mustafa. Naik kalian, aku tanya, aku santai aja. Ya nggak usah takut ya. Nggak usah inilah kalian. Kenapa sih kalian sensitif kali sama aku? Bang Pato izin kuturunkan ya, udah kepanggil ya, nggak dijawab. Ipan. Makanya jangan kejam-kejam kau Tante Mika. Nggak boleh kau dipanggil Tante kau laki-laki. Jangan kejam-kejam. Tante itu kan artinya setan terkenal. Bagi Oten takut ya. Tolonglah Kristen minta tolong aku naik lah kalian. Woi, aku kasih duit 200 yang bisa jawab pertanyaanku. Woi, satu hari ini belum ada aku ngomong sama orang Kristen sama ikan. Aku ngomong satu hari ini. Keluarkan pertanyaanmu dulu. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya terlalu berat bagi orang Kristen. Pertanyaanku gini, ya, buat teman Kristen yang bisa jawab. Kita setiap manusia ini beragama, ya. Nah, setiap agama itu ada ritual ibadahnya, ya. Ada ritual ibadahnya. Nah, umat Islam melaksanakan ritual ibadah sholat itu karena perintah Allah dan supaya selamat masuk surga. Nah, di Kristen kan ada juga ibadahnya. Kalian kan ibadah juga. Nah, tujuan kalian ibadah ini apa? Itu yang aku pertanyakan. Habis itu ada pertanyaan yang kedua gitu loh. Itu aja. Gak ada yang lain. Gak berat kali pertanyaanku. Kalian beribadah tujuannya itu apa? Ini kutanya. Supaya apa? Kalian beribadah. Terserah kalian mau ibadah, kalian nyanyi-nyanyi, mau joget-joget, mau jungkir balik, mau salto. Aku nggak itu yang kupertanyakan. Tujuan kalian beribadah itu apa, manfaat bagi kalian? Nah, setelah itu baru ada pertanyaan yang lain. Itu aja. Nggak ada yang naik, nggak berani. Retak ginjal, nangis di Itu ada pojokan, Wati. nggak sanggup. Ada Wati. Itu Wati. Suprianto itu kan Wati. ada. Wati Prianto, Wati Prianto, Wati, nggak ada satupun, ya Allah, susah kali lah nyari Ocit.
Kok dari tadi banyak ya, pas aku mau ngomong gak ada yang naik. Malam kali nasibku. Gue carikan nih, gue carikan. Tolonglah Ten. Ah, Otennya mau carikan, sama Gofur carikan. dia. Karena Gofur Gak lembut. mau kalian duit. Enggak, ini kan itu aku kan Gofur lembut, lemah aku nggak lembut, kasar ya. kasar sayang. Ini ada Bob, ada Bob mau Bob. Aduh, janganlah, aku yang paling takut. Aku takut sama dia. Oten ya, Oten seluruh dunia ya. Seandainya ada Oten juga di Mars, di Pluto, di dunia, di bulan, di matahari, Bob yang paling kutakuti. Bob dan itu yang paling kutakuti. Iya, itu yang paling kutakuti. Jadi buat teman-teman Kristen ketik satu ya, ada pertanyaan berbonus buat kalian, naik ke atas. Itu udah naik tuh. Aduh, Bob Chen. Sema Israel. Bob Chen. Kalau kau bisa jawab pertanyaanku, ya. Kalau kau jawab pertanyaanku satu pertanyaan, ku kasih kau duit 200.000 mau? Oh, siap. Oke, siap. Dalam waktu 3 menit kau jawab ya. Pokoknya kau langsung jawab cepat ya. Ya Bob Chen ya. Oke. 454 642 dikali 3 berapa? 730. Mantap. Kirim dana DM nomor rekening. Rocky Man SKBDI Bang SKBDI tai katanya di bawah. Tai kata si Bob Chen. Dia kalau dikit diturunkan gitu deh. Aduh. Aku mau bertanya loh, nggak ada. Ya udahlah, sama Bang Ufur aja, nggak ada yang mau naik sama aku. Ini kayaknya muslim semua soalnya yang minta nih. Bang Raffi, selamat malam. Bang Raffi, selamat malam. Bang Raffi, selamat malam. Nah, kan nggak ada semua loh. Ini banyak yang minta Wilson yang minta itu, naik Wilson itu biar gue jambak aja, yang nama-namanya bermerek kita jambak. Wilson, kan kau ke typing, ya? Christian Price, Said Indonesia, Abdul. Yeah, you want to talk about endless finance? Mana motherfucker, fuck you! You want to talk about endless finance? Allah give, and then What is long short I know? What did this? you Allah What- with the rooster. What You you sit on the reach me rooster, or Allah what in the do you rooster. Jesus a prestige? You What Allah do you in the mean it? rooster. You Allah What in the to rooster. recognize my spine? Everybody to recognize. Where is Oh your my God, endless a finance? pristine. What Endless do you is finance. this? Endless That's me finance. minute. Ask Like your no, you can that's my. What do you mean minute? Endless I finance. know kiss right. Where is your I know kiss endless right. endless I think I don't you. I like you. What kind What of am I? stupid What is endless it finance from is? you? What is namanya nih? What Oke, kind of semua. stupid God? Oke, promise nih. Oke, is thank you. Bye bye. Ya, walaupun kau bawa bahasa apapun, yang penting kau oten, aku udah puas ngomong. Selesai. Ya. Walaupun kau pakai bahasa apapun, aku udah puas. Yang penting ada oten ngomong sama aku. Selesai. Ya, puas sekali aku. Dari tadi aku nggak dapat. Dari tadi aku nggak dapat oten. Mau bahasa apapun kau terserah. Yang penting aku udah ngomong sama kalian. Selesai perkara. Goblok.
Mie gojlok parah emang ini orang. Naik lah. Ini kalau sehari Muhammad nggak dikubur. sehari nggak makan oten Ya, Bang. udah ini Iya. kan mules kan. Sakit gigi dia. Mules dia. Iya. Makanya aduh, bersyukur aku ada juga yang mau ngomong sama aku ya. Panjang lebar juga aku ngomong tadi ya. Mudah-mudahan dia tersadarkan dengan apa yang aku bilang tadi. Ya. Mana tahu dia gara-gara ngomong tadi mualaf besok ya kan? Kita nggak tahu. Dia ngena di hatinya ya kan? Terharu dia dengan apa yang kau bilangin tadi. Besoknya asyhadu katanya. Tolonglah buat kalian Kristen. Tolonglah, weh. Naiklah dulu. Janganlah yang kalian sok-sok pakai bahasa Inggris, celana dalam masih terbalik kalian pakai sok bahasa Inggris. I know, I can speak English, you know. Ya. Tolonglah yang ini, yang Kristen itu yang pintar lah Dae. Ya, jangan yang aduh ya Allah. Tante Mika tadi ngomong apa ya? Apa itu tentang ini? Apakah dia bertanya ya Tuhan Islam itu ternyata maha kuasa ya? Of course, ku bilang. Nah, Yesus kau maha kuasa tidak? No, kata dia. Akhirnya, apakah Yesus manusia? Yes, katanya. Kapan dia jadi Tuhan? Oh no, katanya. Jadi ternyata dia cuma bisa oh yes, oh no, oh yes, oh no. Nggak ada selebih dari itu. Kayak bintang film ya, oh yes, oh no aja bisa. Kau pernah nonton film Bokpe ya? Kau tahu? Sering. Ya udahlah, naik lah. Mau nilingnya nanti ku DM. Ih, kurang ajar. Aduh, cepat lah naik lah ya Allah. Lapar ya. Ayo hoten. Nih, Bang Yusef. Ayo benar. Bang Yusef Emet. Maaf saya terpijat Terpijit nggak apa-apa bang. Tak apa-apa bang, terpijit. Gak masalah. Tersalib. Daripada tersalib, Kak Nami. Itu kayak itu pelangi senja itu ya kan. Muhammad di kuburan katanya. Maria di kuburan, Paulus di kuburan, Yohanes di kuburan, Matius di kuburan, Lukas di kuburan, mamanya Yesus di kuburan, bapak angkatnya Yesus di kuburan. Seluruh yang ada di Bible kalian itu di kuburan semuanya. Yang di awang-awang Yesus. Memang Paulus di kuburan. Di kuburan lah. Mana kuburnya Paulus? mana kuburannya? Hanyut kena air. Oh. Jangan-jangan cuman awang-awang aja tuh. Ya tunjukkan kuburannya di mana. Jangan-jangan Tunjukkan hayalan cepat aja, ya kan? Iya. Nggak ada. Dia itu bukan dikubur, dia dikremasi kemarin itu kan kepalanya putus. Tolonglah Kristen naik lah, carikanlah aku Kristen satu bang, aku mau diskusi baik-baik loh. Ini aku dari tadi juga scroll nih permintaan naik ini juga. Udah mulai naik loh, panas badanku, belum sempat ngobrol dengan Oten satu hari ini. Ayolah teman-teman Kristen, kita diskusi baik-baik aja. Ya, jangan punah dulu lah. Kami masih bodoh. Kami masih bodoh. Kami masih butuh kebodohan kalian untuk menunjukkan kepintaran kami. Anjay, kelas. Tapi teman-teman gini ya, maksudnya memang benar ada. Jadi kita tujuannya itu bukan hanya satu tujuan teman-teman. Maksudnya metodologi dakwah itu kan macam-macam. Nah, kalau kita berkomal di sini ini salah satunya adalah menunjukkan bagaimana kualitas cara mereka berpikir, kualitas cara mereka memahami sebuah teks. Itu yang kita pertunjukkan, itu yang kita pertontonkan gitu. Bukan hanya kita
terus-terusan jejelin ilmu, karena mental juga, mau dikasih ilmu juga mental. Ketika kita menyampaikan ilmu, mereka mental, mereka nggak sampai ke pikiran mereka, maka yang kita tunjukkan adalah cara berpikir mereka. Oh, jadi seperti Gimana ini. Gimana mereka mau berpikir, Bang Gofur? Iya, maksudnya kalau cara Alatnya berpikir nggak ada. Oh iya, makanya kalau aku bilang itu belum di kalau aku bilang itu belum di unboxing, Tante. Jadi punya tapi Alat belum di berpikir unboxing. mereka nggak ada. Tante Mika, coba kamu debat sama Jeki Sembiring. Aku pernah debat sama Jeki Sembiring. Aku tanya, ketika Yesus habis disalib itu dia kemana 3 hari? Dia mengalahkan maut katanya. Aku tanya berapa hari? 3 hari. Butuh ya bagi Tuhan itu waktu 3 hari untuk mengalahkan maut. Oh enggak, katanya, karena hari Sabat Tuhan libur katanya. Jadi itu dijawab sama Agatha, ada Jeki Sembiring. Mak, berarti Tuhan lagi mengalahkan maut, butuh waktu 3 hari, tapi karena hari Sabat libur. Mak butuh 2 hari sebetulnya kan. Jadi duduk sama maut, ngopi-ngopi, langsung dikik aku sama Jeki Sembiring. Sama si ini aku juga bertanya sama si Sair Bedara, si Dubur Bedara itu aku tanya, Bapak dan Yesus tinggal di mana? Aku bilang, Bapak dan Yesus tinggal di surga katanya. Yang menciptakan surga siapa? Bapak dan Yesus. Sebelum surga diciptakan, di mana Bapak dan Yesus tinggal? Ya di surga lah katanya. Udah keras salah. Kemarin aku ketemu ini. Kemarin aku ketemu gini, Tante. Yesus, kenapa Yesus disebut Tuhan? Karena hanya satu-satunya manusia, hanya satu-satunya di dunia ini yang dari surga gitu kan. Nah, aku tanya dong, terus iblis itu siapa yang menciptakan? Iblis itu dari mana datangnya? Dia kan sebelumnya malaikat yang dikutuk dan turun ke bumi menjadi iblis. Sebelumnya malaikat itu di mana? Di surga. Berarti bukan hanya Yesus yang dari surga, ya kan? Kemarin lagi ada di Komal Bang Rasita, di Komal siapa ya, aku jumpa ya, tunjukkan apa katanya, kan aku tanya, Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup katanya, tidak ada yang sampai kepada Bapa melalui Yesus kata dia kan. Tunjukkan di dalam Islam yang bisa nunjukkan jalan selain Nabi Muhammad kata dia sama aku. Ku jawablah Google Map, ku bilang diam dia. Diam hotelnya. Pertanyaannya aneh-aneh, ngadi-ngadi. Ya udah, aku bilang kayak gitu. Siapa itu Tante? Raja Wali. Raja Wali. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya. Ada yang mau disampaikan? Jeki Sembiring, Bang ya. Udah di-kick aku. Komal Edis, Komal Bom, Jeki Sembiring, CPAC, CP, udah semua. Edis baru naik 2 menit di atas, langsung di penontonnya di bawah. Kalam kabut, turunkan katanya. Taiping di bawah, turunkan Tante Mika, turunkan Tante Mika. Aku bilang lah, yang harus kalian minta turun itu Yesus, gue bilang. Jangan, kapan dia turun, gue bilang. Dikik sama Edis. Nggak ada lagi Oten ya. Kalau nggak ada Oten aku yang turun. Kalau nggak ada Oten yang naik, aku yang turun. Coba sesekali loh Tante Mika itu Jeki Sembiring diajak ke sini. Hah? Sesekali diajak ke sini. Oh, Jeki Sembiring kalau diajak ke sini datangnya lurus, pulangnya miring. Jadi Jeki sembarang dia, asal ngomong aja, sembarang ngomong aja, jadi Jeki sembarang dia nanti. Tapi setiap malam Ya itulah pertanyaan. Dia dipilih-pilihnya Bang, dinaikkannya dipilih-pilihnya. Kalau udah, misalnya udah tahu dia, oh ini pendebat, oh ini pendiskusi, dia nggak mau naikkan. Malahan nanti panik yang di bawah. Oke. Sebelum aku istirahat, aku tekankan lagi materi ini ya.
ini pertanyaan Yesus berdusta atau tidak. Ini sangat bahaya sekali kalau orang Kristen tidak mampu menjelaskan menggunakan kaidah rasional, ya, karena konsekuensinya terlihat Yesus berdusta. Kita ulangi sekali lagi ya. Aku berkata kepadamu, ya, menurut para pentafsir Bible, mereka berusaha untuk menjelaskan dengan mengatakan tidak ada tanda koma, tanda titik tidak ada. Oke, taruh kita hilangkan tanda bacanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersamaku di dalam Firdaus. Tetap sama saja. Karena poin diksi yang bermasalah di sini adalah hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu diksinya sebenarnya. Kata hari ini itu adalah sebuah janji Yesus kepada orang yang sudah mau mati. Nah, kalau Yesus hari itu tidak pernah sama sekali ke Firdaus, maka konsekuensinya Yesus berdusta. Kenapa harus ada penegasan bahwa dia ke Firdaus? Karena doktrin di kekristenan mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah ke Firdaus sama sekali kecuali dia waktu naik ke surga. Dalilnya mana? Kitab Yohanes yang saya tunjukkan bahwa dia berkata, aku belum pergi kepada Bapakku. Itu pernyataan Yesus ketika dia bangkit dari kematian. Jangan sentuh aku dulu, aku belum pergi ke Bapakku. Ya, ini ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, ini temanya yang saya angkat ya. Nah, pernyataannya ini. Jangan ini Yesus ketika sudah bangkit dari kematian ya. Jangan engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Artinya kalau ada yang mengatakan bahwa dia sempat ke Firdaus dulu baru ke alam maut, itu pun dusta karena dia belum pernah pergi ke Bapa. Nah, kalau ada yang mencoba menyelewengkan makna Firdaus bukanlah surga Bapa, maka itu juga bertentangan dengan ayat lainnya. Bahwa ternyata kata Firdaus itu digunakan untuk kata waktu Yesus terangkat ke Firdaus. Nah, ini sangat polemik sekali ya, sangat polemik sekali dan sulit untuk menjawab kecuali umat Kristen bisa menunjukkan data tertulis bahwa Yesus itu pernah ke Firdaus. Kalau tidak, ini sangat polemik sekali. Ya, dan bahkan terindikasi bahwa Yesus itu berbohong. Nah, boleh kita selamatkan Yesus dari tuduhan kebohongan berbohong? Caranya satu, tunjukkan bahwa bentar mana tante Mika, di mana Mika nih? Mana dia nih? Kok nggak ada dia di bawah? Mana dia? Oh, ada di atas. Oh, tadi minta naik. Ya, maksudnya gini. Kalau kalau misalkannya dia itu, ya, kalau dia misalkannya itu tidak apa namanya tidak berbohong, maka orang Kristen harus mengakui bahwa penulis kitabnya itu telah mengarang diksi sehingga punya konsekuensi tuduhan terhadap Yesus yang berbohong. Itu ya, dan ini sangat polemik sekali dan ini sangat berbahaya sebenarnya buat kekristenan kalau mereka menyadari hal ini. Kecuali mereka menganggap ini tidak penting ya. Kalau bagi kita kan ini penting gitu. Begitu. Mana si Mika? Hilang. Nanti naikin juga Fur. Nanti berdua aja ya. Berdua aja ini juga. Aku juga. Tapi habis ini juga istirahat nih. Besok ada ini. Oh iya dah. Kita istirahat aja. Oke, baiklah. Kalau begitu teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Kemarin saya janjikan dengan Yonatan Nandar untuk membaca Quran Surah Al-Mulk sebelum tidur. Saya akan bacakan teman-teman ya, sebelum kita semua tidur. Sebelum kita closing statement, saya akan bacakan Quran Surah Al-Mulk hadiah buat teman-teman yang menonton supaya tidurnya nyenyak malam ini, supaya besok bisa sholat subuh dan besok bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Ya, terima kasih. Saya akan ya oke, kita baca Quran Surah Al-Mulk bersama-sama ya. Buat yang teman-teman semua, jangan biasakan begadang, jaga kesehatan ya. Kalau memang kita berguna buat agama, kita jaga kesehatan kita. Kecuali kalian nggak bermanfaat, mati aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فتور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أحدا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Sadaqallahul azim. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung bersama kita ya, bersama Uniriva dan Yonatan Andar juga. Biasanya kita ada di Yonatan Andar, tapi karena Yonatan Andar sedang keadaannya demam, sakit, masuk angin. Semoga beliau cepat sembuh dan kita semua diberikan rahmat ya, diberikan kasih sayang, diberikan fadilah Quran, diberikan kemudahan dalam memahami diksi-diksi di Quran, kemudahan dalam memahami hadis, dan juga kemudahan untuk menyampaikannya kembali apa yang sudah kita pahami, kemudahan dalam berdakwah ya. Begitu. Semoga malam ini Gofur, teman-teman yang menonton semua tidurnya nyenyak, besok kembali beraktivitas, tidak diikat oleh syaitan, sehingga dimudahkan untuk bangun sholat subuh dan tidak lalai dalam sholat subuh. Saya juga. Amin. Karena teman-teman perlu saya akui, terkadang kalau kita sibuk berdebat, lalu ketika tidur kita lupa membaca Quran, itu membuat beberapa kali saya sempat terlewat sholat subuhnya dan harus mengqadha. Itu membuat saya menyesali, sehingga kita harus melepaskan ikatan syaitan dengan cara kita baca Quran surah Al-Mulk ya, sehingga tidur kita berkontribusi sebagai ibadah buat kita, insyaallah. Ya, amin. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Insyaallah next besok Gofur menemani saya kembali. Kalau Yonatan Andar sakit, insyaallah kita tetap live di Uniriva 14. Jangan lupa di subscribe YouTube Riva MOW, follow akun Bang Gofur karena dia salah satu pengurus Mesia. Buat teman-teman semua, kami punya program namanya Mesia, yaitu program pemberdayaan para apologet. Dan qadarullah, alhamdulillahirabbil alamin, sudah ada sekitar 6 apologet senior yang sedang kursus dibiayai oleh kontributor yang menitipkan uangnya di Mesia. Nah, program kita bukan hanya itu, kita punya program tahunan yaitu Apologet Award, di mana apologet yang sesuai value-nya Mesia, dianggap apologet yang berkualitas, itu akan berlaga di Apologet Award. Nanti hadiahnya berupa emas. Nah, kemudian kita punya program bulanan yaitu pemberian tunjangan wifi kepada para pembuka komal dan apologet. Alhamdulillah kita sudah punya 15 komal dan apologet ya, maksudnya 15 komal plus apologet bercampur yang akan kita berikan tunjangan wifi setiap per tanggal 25.
Kenapa? Karena gajian YouTube saya itu per tanggal 23-22. Jadi insya Allah dengan gaji YouTube saya bisa mengcover biaya tunjangan wifi teman-teman apologet. Nah, dan untuk pembiayaan belajar bahasa Ibrani, bahasa Inggris, dan bahasa Arab teman-teman masih free, karena memang kita hanya mampu memberikan tunjangan mengajar kepada Bang Moto. Kalau Sir Ellen dan Ustazah Sofita kita belum mampu untuk memberikan uang. Semoga Allah mampukan kita. Dan buat teman-teman boleh belajar gratis bahasa Arab bersama Ustazah Sofita, belajar bahasa Inggris bersama Sir Ellen, dan belajar bahasa Ibrani bersama Bang Moto. Itu dengan program Mesayah. Dan juga program Mesayah lainnya adalah insya Allah ke depan nanti kita dengan para pengurus akan menggodok program bulan Ramadan. Sudah ada kontributor atau donatur yang akan mengeluarkan uang untuk program di Ramadan nanti. Ya, kita tidak tahu berupa apa, apakah kita tadarus bersama dengan adanya pemberian hadiah juga, tapi nanti ada budget untuk bulan Ramadan. Dan juga nanti untuk program apalagi ya, GoFor program kita itu baru 3 itu yang sedang mapan ya. Mapannya yang sedang mapan, yang sedang kita jalan ya dan berjalan. Dan insya Allah nanti teman-teman juga kita ada program kaderisasi apologet, dimana kita akan memilih orang-orang yang serius untuk kita asah sebagai apologet dengan cara pertama dia diajarkan materi kristologi di StreamYard, saya bisa, dan apologet senior lainnya juga bisa mengajarkan. Nanti kemudian dia akan mendampingi praktek kita para apologet ya. Dia akan berada di komal-komal dulu ya, dia akan berada di komal-komal dulu, kita asah kemampuan public speakingnya, lalu nanti kemudian dia diajarkan oleh para ahli-ahli yang adalah apologet-apologet senior. Dan nanti dia juga akan menemani apologet-apologet senior untuk berdakwah dengan cara dialog. Nanti dia akan menyaksikan secara langsung dialog. Kita akan melatih mengkaderisasi. Yang berminat boleh DM masuk di grup belajar. Nanti kita lihat yang serius itu yang konsisten ya, begitu. Oke Bang Gofur, terima kasih sudah mendampingi Bunda Gembala. Insya Allah besok Bunda Gembala didampingi lagi sama Bang Gofur dan juga Tante Mika. Bang Gofur sebagai backup, Tante Mika sebagai backup Bunda Gembala yang juga tidak bisa berlama-lama di ruang TikTok karena juga kesibukannya banyak. Oke, kita baca doa kafaratul majelis. Silakan Bang Gofur. Monggo Uni, kan buka Uni, yang tutup Uni. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin untuk acara malam ini. Semoga Allah merahmati kita semua. Selamat malam semuanya, sehat-sehat selalu. Berjumpa lagi insyaallah next. Berjumpa lagi insyaallah besok. Oke, kita close dulu yang di YouTube. Dadah semuanya, jazakumullah khair katsiran. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.